Dan dengan proyek kami bernama Sniper 99, saya berjaya bersama Honda di dealer Cahaya Unggul Nusantara. Selama 4,5 tahun, beberapa penghargaan pernah saya raih. Terakhir saya mendapatkan breaking record penjualan tertinggi selama dealer berdiri di tahun 2023. Berikut adalah profil dari dealer kami. Dealer kami ada di Kota Madiun. Posisinya di perbatasan, bukan di tengah kota, Bapak Dewan Juri. Ada di perbatasan antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Madiun. Secara profil konsumen kami itu adalah 15% adalah petani, 49% adalah pedagang, 31% adalah pegawai. Secara Google Review kita sudah ada di angka 4,9, yang mana banyak ulasan konsumen mengenal dealer kami sebagai dealer yang ramah, dealer yang cepat, dealer yang prosesnya mudah dan dekat dengan hati konsumen. Bapak Dewan Juri, ketika saya gabung di tahun 2019, di bulan November average penjualan kami ada di angka 103 unit, dan tahun 2020 kita turun menjadi 64 unit. Posisi penjualan Jumota dibanding dealer lain di Kota Madiun hanya memiliki porsi 3-4%. Kami yang mendapatkan ranking 9 dari 12 dealer yang ada di Kota Madiun. Jumlah manpower kami yang sangat terbatas, kami hanya memiliki 1 SPV, 3 sales lapangan aktif, 3 sales counter, dan hanya memiliki 4 admin. Tahun 2020 kita semua mengalami masa pandemi. Banyak perusahaan besar bahkan dealer Honda sendiri pun melakukan PHK. Akan tetapi pada saat itu sebagai seorang pimpinan jaringan, saya malah menerobos arus dengan menambah manpower. Yang mana ketika saya berkomitmen dengan perusahaan, saya yakin dan optimis tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya kita akan bangkit dari COVID. Dan ketika kita bangkit dari COVID, kita sudah siap dengan manpower yang secara kompeten. Beberapa gambaran dari konsumen masuk melalui keluhan konsumen di GMB dealer. Di sini dealer merasa kesusahan untuk berkomunikasi kepada konsumen karena tidak adanya kontak person dari konsumen. Dampaknya apa apabila keluhan-keluhan tersebut tidak segera teratasi? Yang pertama adalah secara quality, secara cost, secara delivery, dan secara moral kami belum pernah tercapai. Sehingga problem statement kami adalah tidak tercapainya target penjualan. Pimpinan jaringan kemudian saya pun menetapkan target. Yang pertama adalah secara penjualan, target kami menjadi 2000 unit, sebelumnya di angka 1241. Secara recovery sales, secara profit, dan secara productivity, untuk recovery sales dan profit kita targetkan 100%. Secara produktivitas sebelumnya 20 unit menjadi 35 unit, dan secara moral atau ranking DCSL, dealer customer satisfaction level, sebelumnya Jumota mendapatkan ranking 10, target kami menjadi ranking 1. Target penjualan tidak tercapai. Untuk menganalisa faktor penyebab, kami menggunakan metode tree diagram. Ada 6 akar masalah terpilih. 6 akar masalah terpilih tersebut adalah target penjualan yang tidak tercapai karena tidak optimalnya productivity dan kurang termonitornya penjualan per area serta tidak validnya database. Kemudian kami membuat 2 desain solusi. Yang pertama adalah people, yang kedua adalah proses. People di sini adalah restrukturisasi tim dengan penambahan manpower, kedua peningkatan kompetensi, yang ketiga adalah mapping area. Untuk proses kita ada proses validasi dan updating data yang kita lakukan secara digital dan computerized, kemudian pengadaan makro dan aktivitas marketing. Sehingga solusi terpilih kami adalah meningkatkan penjualan dengan pembenahan people dan proses. Di sini kami mempunyai 7 aktivitas, 7 pendekar, jurus pendekar. Dari kami akan saya bedah di slide berikutnya. Tahun 2023 closing, di akhir tahun saya membuat brand awareness survey. Secara result, Jumota sudah berada di posisi top of mind kategori dealer reguler. Disinilah kami mengetahui bahwa konsumen melihat dealer kami itu adalah dealer yang ramah, dealer yang prosesnya cepat, mudah, dan keberadaannya dekat di hati konsumen. 7 jurus andalan kami. Yang pertama adalah melengkapi struktur organisasi. Yang kedua, peningkatan kompetensi baik sisi top selling maupun hard selling. Ketiga adalah mapping area. Keempat adalah pengadaan makro. Kelima, aktivitas di lapangan. Keenam adalah updating data secara digital, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Setelah saya melakukan rekrutmen karyawan, saya pun melakukan peningkatan kompetensi melalui training,
memiliki selang satu hati, kewajiban saya sebagai seorang pemimpin adalah sebagai role model dan menularkan untuk melayani konsumen itu dengan sepenuh hati. Kemudian saya pun juga membuat dress code di hari Sabtu untuk menambah kekompakan dan rasa kekeluargaan kami. Kami pun pernah mengundang beberapa motivator untuk menambah semangat. Dan yang kami lakukan selanjutnya adalah mapping area. Di sini helikopter view saya ketika saya masuk itu penjualan kami malah lebih banyak di ring 4, Bapak-bapak Dewan Juri. Sehingga ring 1, ring 2 itu angkanya kecil. Kemudian disinilah saya melakukan mapping area dengan penguasaan ring 1, ring 2 tanpa mengesampingkan ring 3 dan ring 4. Di sini ketika rekrutmen pada saat itu saya adalah memilih sales-sales yang rumahnya ada di kecamatan di mana kami atau saya pun ingin menaikkan penjualan di area tersebut. Beberapa dokumentasi ketika saya melakukan evaluasi, maaf sebelumnya ini adalah foto saya sebelum saya menggunakan hijab. Kemudian saya menggunakan metode macron area mapping sales. Di sini saya melakukan pemasangan spanduk di rumah salesman dan tempat keramaian yang ada di ring masing-masing sales. Saya pada saat itu mengunjungi rumah dari sales dan memohon izin kepada orang tua dan keluarga untuk pemasangan spanduk ini dan memohon support kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan doanya pada suami, anak, atau istri yang bekerja bersama saya di dealer Cahaya Unggul Nusantara. Kami juga membuat program namanya Cuk Motor Dekat di Hati. Yang pertama adalah pemberian ucapan terima kasih dan mendoakan konsumen dengan doa yang baik. Kemudian pemberian kartu ucapan terima kasih dan ajaran terus untuk hidup sehat bersama Honda. Tahun 2022 saya memilih souvenir adalah vitamin C, dan tahun 2023 saya mengganti menjadi diskon jasa servis yang bisa digunakan oleh konsumen yang memiliki unit lebih dari 1. Komplain, keluhan adalah obat bagi kami untuk terus memperbaiki layanan kami kepada konsumen. Sehingga ketika ada keluhan saya pun menginstruksikan seluruh tim beberapa tim untuk terjun langsung menemui konsumen, berkomunikasi dan melakukan dan mengajukan solusi terhadap keluhan konsumen. Saya pun membuat digital namanya digital kotak suara Cuk Motor, yang mana ketika sebelumnya GMB itu kita kesusahan untuk mendapatkan nomor kontak. Di sini ketika konsumen melakukan keluhan masukan, kita langsung mendapatkan nomor kontaknya sehingga memudahkan kami untuk bisa berhubungan langsung atau berkomunikasi kepada konsumen dan memberikan solusi atas keluhan-keluhan tersebut. Beberapa testimoni banyak juga yang kita share ke media sosial. Kemudian kita pun juga melakukan pameran tenda, aktivitas event, bahkan di event showroom event salah satunya adalah donor darah yang sudah kita lakukan rutin setiap 3 bulan. Di tahun 2022 ada konsumen kami, bapak itu mengambil uang di bank sebesar 20 juta untuk melakukan pelunasan, dan selama perjalanan terkena musibah, terhipnotis dan uangnya lari. Dari situlah saya punya empati, saya memikirkan bagaimana konsumen ini tidak beresiko ketika harus melakukan pembayaran. Maka saya membuat program ini, yaitu menggaungkan program cashless. Mungkin cashless itu di kota besar hal biasa, tetapi di Madiun, kota kecil dengan UMR hanya 2,2 juta, butuh peran dari seorang pimpinan jaringan dan seluruh jajaran kami yang ada di bawah untuk terus mengedukasi konsumen atas kemudahan layanan cashless. Cuk Motor Dekat di Hati pun saya juga memberikan souvenir di hari-hari spesial seperti hari Valentine, hari pelanggan, dan juga hari ulang tahun. Setelah melakukan kunjungan, kita pun juga melakukan updating data secara digital dan komputerized. Nah, Bapak-bapak Dewan Juri, tahun 2020 saya memutuskan untuk menerobos arus dan berkomitmen dengan manajemen dengan menambah manpower, dan tahun 2021 saya mampu membuktikan penjualan kami naik dari 769 menjadi 1447. Di tahun 2021 kita sudah recovery dari COVID. Tahun 2022 ketika program kami pun berjalan, penjualan kami naik menjadi 1900, dan tahun 2023 kita closing di angka 2017. Disinilah kami mendapatkan penghargaan breaking record penjualan tertinggi selama dealer berdiri. Secara efek kenaikan kita sudah di angka 262%, secara recovery COVID kita sudah ada di 163%. Untuk tren penjualan Cuk Motor dibanding dealer lain, tahun 2021 kita ada di angka 7%, tahun 2023 kita sudah di angka 12,6%. Dan secara target employee, profit, sales, productivity, dan sales customer
customer satisfaction kita sudah achieve sesuai yang kita harapkan. Dan menggembirakan tahun 2023 closing, Jun Motor mendapatkan peringkat 1 untuk DJSL yang sebelumnya kita ada di peringkat 10. Monitoring mingguan, monitoring bulanan yang saya lakukan dan saya kontrol sendiri. Kemudian dengan peningkatan penjualan ini, saya membuat program namanya Snapper 99. Di sini kita kategorikan sales ke program Snapper. Salah satu keuntungan ketika sales tersebut masuk ke dalam tim Snapper kami adalah mendapatkan reward dana deposito. Kemudian mendapatkan mini gathering 3 sampai 6 bulan sekali. Kita juga mendapatkan uang saku, mendapatkan piagam seragam dan mendapat kesempatan menginap di hotel bintang 4 dan bintang 5. Di tahun 2023 kita sudah pernah bermain dengan tim Sniper kami, gathering dan anggota keluarga. Begitu bahagianya sales kami punya experience baru menginap di hotel bintang 5. Bapak-bapak yang menjadi manfaat program yang bisa dirasakan konsumen. Yang pertama adalah kemudahan keterjangkauan layanan dealer kami, yang salah satunya saya gaungkan adalah program cashless. Yang kedua adalah personal touch yang bisa langsung dirasakan. Salah satunya mendoakan konsumen dengan doa yang baik, memberikan souvenir, melakukan ajakan untuk hidup sehat selalu bersama Honda, dan melakukan kunjungan ketika ada keluhan, ketika konsumen juga berulang tahun. Kemudian secara kepuasan karyawan, adanya peningkatan penjualan, peningkatan profit dealer pun juga naik, dan kesejahteraan karyawan pun meningkat. Dari seluruh rangkaian tersebut, kami membuat standarisasi kerja mulai dari rekrutmen sampai dengan apresiasi yang saya kontrol sendiri, agar kami memastikan bahwa semua program kami ini berjalan dengan baik. Rencana perbaikan selanjutnya adalah pemasangan mapping yang sebelumnya kita by kecamatan. Di sini saya lebih fokus ke kelurahan di Madiun dan juga fokus ke arah H23 mekanik handal. Terbukti tahun 2023 juara nasional, juara 2, juara 3, juara depan 1 diraih oleh Jun Motor. Dan secara regional tahun 2024 juara 1, juara 2, juara 3 diraih oleh Jun Motor dan SA mendapat juara 2. Ini adalah tim hebat dari kami, Jun Motor Madiun. Tidak ada superwoman, yang ada adalah super tim. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semangat pagi dan salam satu hati. Salam satu hati. Terima kasih ya, Bu. Panggilannya Lika, Pak. Ibu. Lika. Ibu Lika. Ya, baik. Ibu Lika luar biasa yang disampaikan ya, dan juga cara penyampaian luar biasa ya, rapi, mantap. Sangat menarik tadi apa yang Ibu sampaikan, dan saya juga gak terlalu heran kalau Ibu bisa meraih itu, karena memang pengalaman dan rekam jejak ini juga sangat-sangat mengesankan ya. Pernah di Adira, pernah di Desa Finance gitu ya, dan benar di Desa Finance, multi finance ya, dan kemudian juga akhirnya bisa berjaya di Honda gitu ya. Mudah-mudahan lanjut ya Bu ya. Oke, baik. Tadi saya terkesan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Lika. Tadi kan fokus dari isu-isu yang kemudian muncul, target penjualan terutama pasca Covid, yang mana memang kalau bicara pasca Covid ini kan, atau pas Covid itu kan bukan hanya di Madiun, bukan hanya di Honda, tapi seluruh umat manusia ya Bu ya. Dan tadi di solusi people dan juga proses. Nah, saya mungkin mau lebih in-depth di people nih. Tadi Ibu secara gambaran 20 slide saya dapat banyak sekali ide-ide implementasi aktivitas yang dilakukan, tapi memang lebih banyak dominan ke aktivitas proses dan juga aktivitas mengenjot penjualan dan seterusnya. Tapi memang saya lebih concern ke people nih. Tadi Ibu nyebut di satu slide, kalau tidak salah di slide nomor 11 itu ada kata-kata memang ada dilakukan training ya, kemudian juga dan seterusnya ya. Di bagian slide 11 step 5 ya, naik. Nah, training latihan role play, training latihan sama ya, oke. Tapi role play dan seterusnya. Ini kan normatif sehingga kemudian tiba-tiba berubah gitu ya. Enggak, alhamdulillah. Nah, yang mau saya tanyakan adalah konten favorit saya sebenarnya behind the scene gitu ya. Yang mana mungkin kalau di presentasi pasti diceritakan adalah yang cakep-cakepnya ya, pencapaian seperti itu. Tetapi saya yakin nggak semudah itu dari dulu gitu kan ya. Nah, boleh dong cerita kira-kira bagaimana tantangan yang Ibu jumpai dan kemudian hal-hal yang tidak meet expectation, dan kemudian bagaimana cara kemudian handle individu yang denial, yang berubah, dan bahkan kemudian juga terpaksa mengambil tindakan radikal untuk kemudian lebih dari sekedar teguran dan seterusnya. Bisa cerita
beberapa sales yang masuk tuh saya mengayak. Dan ketika kendala yang kami rasakan, sebelumnya mereka tidak bekerja seperti sales, tetapi ketika interview, dan saya yakin teman-teman yang baru-baru ini kemudian saya rekrut adalah perubahan pekerjaan, karena sebelumnya dia kerjanya adalah di pabrik contohnya, dan itu sedikit bertentangan, tetapi itulah challenge buat saya. Yang saya lakukan adalah melakukan training. Training itu saya lakukan terjadwal, Bapak. Jadi kalau di dealership itu saya punya jadwal untuk melakukan training. Kemudian pelatihan pun juga saya lakukan, kadang juga langsung on the spot, kadang juga bergerombol saya jadwalkan. Kemudian role play pun juga langsung, kadang ketemu sore, Mas ini enggak, langsung saya tanya Bapak seperti itu. Produk mulai seperti ini, kalau yang begini gimana Mas? Tadi ketemu apa? Di awal seperti memang gelombang gitu ya Bapak, karena dia juga merasa perubahan pekerjaan. Tetapi inilah challenge buat saya. Yang saya lakukan ketika mereka tidak segera bisa beradaptasi, yang pertama saya lakukan adalah saya pun memanggil Bapak. Saya pun mendengarkan keluh kesahnya apa. Karena banyak-banyak yang saya rekrut ini adalah Gen Z. Jadi harus sebagai saya pun juga seorang ibu Bapak, jadi harus mendengarkan dulu. Saya dengarkan keluhannya, kesusahannya. Kemudian saya pun juga memberikan salah satu solusinya. Karena macam-macam juga Bapak. Yang saya lakukan adalah mendengarkan dulu keluhannya seperti apa, keberatan dia di lapangan seperti apa. Dan itu saya dengarkan, saya tampung. Kemudian saya juga memberikan solusi-solusi yang mungkin bisa dicoba dulu. Dari percobaan satu mungkin gak berhasil, saya kasih lagi, saya coaching lagi. Kalau sampai 1, 2, 3 kali, berarti harus ada yang berubah. Dari step yang biasanya kita jalur A, berarti kita coba jalur B. Contoh dia memang gak pede dengan langsung ketemu daerah. Saya waktu itu karena masih banyak yang ditutup-tutup, tahun 2021 kita juga masih PPKM. Di situ saya membangun tim sosmed Bapak. Karena salah satunya itu tidak terlalu pede dengan ketemu dengan banyak orang, karena sebelumnya dia bekerja di pabrik, tidak bekerja di sales sebelumnya, dan saya memanfaatkan tim saya dengan sosmed waktu itu Bapak. Oke, menarik yang Ibu sampaikan ya ini role play, dan tadi saya menangkap setidaknya waktu Ibu presentasi itu tadi ikut langsung bawa kontrol saya. Saya sangat terkesan gitu ya, dan saya senang itu juga tadi menjadi kata-kata bukan butuh superwoman atau wonder woman gitu ya, tapi butuh super team gitu ya. Betul Bapak. Setuju. Nah, pertanyaannya adalah kalau bicara tentang super team berarti kita butuh delegasi. Saya khawatir Ibu jangan sampai nanti Ibu tipes ya Bu ya, tanggung jawab jangan sampai ya. Mau tahu dong kira-kira bagaimana Ibu juga berbagi delegasi, empower tim di bawah Ibu, karena kan kalau semuanya Ibu yang menangani apalagi sampai 4 gitu kan ya, nggak mungkin dibagi 4 nih Bu Lika gitu kan ya, dan juga masih banyak PR kasarnya ya, banyak hal-hal yang sudah bagus dilakukan, progres dan kemudian ke depan terus meningkat. Tapi boleh ceritakan di masa-masa yang sekarang sudah cenderung stable gitu, bagaimana untuk delegasi dan kemudian juga pelimpahan wewenang agar kemudian ini bukan sekedar mengejar pencapaian salesnya, tapi juga secara organisasi juga ada kaderisasi, second layer dan seterusnya. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Yang saya lakukan ketika pertama kalinya adalah di tahun 2020 sampai dengan di awal tahun 2022. Yang mana sebelumnya saya hanya punya 1 SPV. Jadi secara kontrol untuk training, pelatihan dan role play memang ada di saya. Tetapi dengan penambahan manpower, SPV saya bertambah menjadi 5 orang. Salah satunya juga naik dari tim sniper saya Bapak. Disitulah saya pun membagikan tugasnya. Dan untuk membagi tugas ini saya pun juga melakukannya by ring. By masing-masing ring yang setelah kita bagi dan telah kita kesepakati dari masing-masing SPV dan sales. Dari SPV inilah saya pun melakukan kontrol. Jadi saya sudah tidak langsung dengan sales kecuali training-training yang memang saya harus terjun langsung. Seperti MOS itu memang saya terjun langsung Bapak. Memastikan untuk layanan yang baik, bagaimana menghadapi konsumen itu tetap saya sendiri. Tapi untuk kontrol-kontrol seperti product knowledge, terus kemudian role play itu bisa saya delegasikan kepada tim SPV. Di sini tidak hanya sales saja Bapak, karena saya merekrut SPV baru juga. Jadi ketika waktu saya memutuskan untuk menambah manpower, yang saya lakukan adalah menambah SPV dulu. Saya ikhlas dulu SPV-nya. Minterin SPV ya butuh waktu juga Bapak, tidak langsung bisa. Tetapi saya ketika dia sudah bisa secara delegasi, dia juga kontrol
oke, evaluasinya juga oke. Disitulah saya pun menteraskan bahwa untuk training, latihan dan role play bisa dilakukan oleh tim SPV kami. Begitu, Bapak. Oke, baik. Sama sedikit tambahan saja, saya sangat terkesan juga ini sudah 4,9 ya untuk reviewnya, dan ini yang komplek review juga banyak sekali, 1.200. Well done Bu. Hati-hati saja lebih konsisten untuk kemudian semuanya sih dibalas saja ya. Cuma memang ada beberapa yang kadang disebut namanya, ada beberapa yang tidak disebut namanya, kemudian juga ini kayak ini ganti-ganti ya, bahasanya ada yang bahasa agak kemudian diplomatis, tapi ada juga yang langsung lugas gitu ya. Hubungi kami di nomor ini ya, gitu kan ya. Nah mungkin bisa disesuaikan karena memang perjuangan untuk kemudian menuju ke sini kan saya tahu tidak mudah gitu ya. Jangan sampai kemudian ya, kalau saya boleh sedikit cerita ya, penyakit yang sering terjadi dalam dunia layanan konsistensi ya, Bu Lika. Jadi konsistensi ini yang harus dipelihara, tapi kalau bisa punya hidupnya bukan sekedar konsisten tapi terus improve gitu ya. Nah itu yang barangkali perlu saya sarankan karena sudah bagus 4,9, tetapi jangan sampai kemudian ini sekedar kayak copas istilahnya, copy paste dan tidak ada disebut nama customernya, hanya salah satu hati. Terima kasih sudah berkunjung ke Ahas Jog Motor. Mohon maaf kenyamanan tapi tidak disebut namanya. Mungkin perlu diperhati lagi, perlu dipersonalize. Terima kasih Bapak atas masukannya. Terima kasih ya Lika. Yang saya dari Bapak. Silakan. Oke, terima kasih Bu Lika. Iya, Pak. Bu, Mbak. Ibu aja, Pak. Ibu aja. Bisa lebih berasa muda saya. Oke, Mbak aja lah ya. Mbak Lika. Oke, Mbak Lika. Terima kasih, Pak. Itu sudah banyak ditanyakan juga sama Pak Iqbal. Ya, memang leadership itu yang berhasil itu adalah bagaimana mereka bisa empower timnya, gitu ya. Itu sudah dilakukan, saya lihat dari penjelasan Bu Lika sudah powerful banget, gitu ya. Cuma di sini lebih banyak memang knowledge ya, knowledge dan untuk training, gitu ya yang dilakukan. Yang saya mau tanya, memang ini kan juga saya hubungan dengan brand ya, gitu ya, dengan brand awareness ada surveinya, gitu ya. Sebenarnya memang masalahnya di mana sih? Kenapa harus disurvei brand awareness? Gitu. Terus kan kalau saya brand awareness juga tadi range umur yang produktif ya 30 sampai 40 tahun itu cuma 4% ya, 4% gitu ya top mainnya gitu. Kecil sekali. Karena itu usia yang produktif jadi potensi customer gitu. Masalahnya di mana sih sebenarnya? Memangkah SDM-nya yang kurang kurang optimal pelayanannya atau ada masalah lain menurut Mbak Lika? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kenapa saya membuat brand awareness survey pada saat itu? Karena saya merasa dalam 1,5 tahun perubahan itu memang ada penjualan yang meningkat, tetapi juga saya imbangi dengan jumlah manpower yang naik. Dari situlah saya harus mengetahui. Yang pertama adalah saya ingin tahu konsumen itu melihat dealer kami seperti apa. Itu yang pertama saya dulu. Yang kedua adalah seberapa orang kenal dengan menyebut Jog Motor ketika kami bertanya dealer Honda. Apakah yang disebut itu yang pertama? Itu yang saya juga ingin tahu. Dari itulah saya pun juga harus melakukan pemetaan lagi Bapak. Karena ketika saya melakukan survei ini pun dengan banyak pertanyaan, dengan beberapa banyak kategori yang memang saya range, cuma memang jumlahnya memang nggak banyak, masih ada sekitar 200-an waktu itu Bapak. Bukan konsumen kami aja campur, mungkin masih ada saudara atau gimana campur aja. Dan mereka memang menyebutkannya adalah Cun itu salah satu dealer yang disebut, tetapi bukan nomor 1, nomor 2. Iya, karena yang pertama disebut adalah dealer B, posisinya ada di pusat kota Madiun, di dekat mall dan di dekat keramaian, dan dealer kami posisinya jauh banget. Bapak kita ada di pinggiran. Di pinggiran kota Madiun, bukan di Madiun, jadi jalannya sangat jauh, masih jauh. Nah disitulah saya mau mengetahui konsumen-konsumen ini ternyata kenal juga di Jog Motor. Artinya ketika konsumen sudah menyebut Jog Motor, meskipun itu ada nomor 2, kita sebutkan mungkin kenal dealer Honda mana aja, mereka menyebutkan rata-rata Jog Motor nomor 2. Ada juga yang nomor 1 karena memang wilayahnya mungkin areanya ring 1, ring 2. Nah dari sinilah tujuan saya. Yang pertama adalah jika tadi itu kan ada range usia yang kurang maksimal, salah satunya itu adalah masalah buat kami, sehingga disitulah saya melakukan perbaikan seperti sosmed kami, kemudian ketika saya
dealer itu rata-rata langsung promo gitu. Tapi saya ingin difference gitu, ingin berbeda. Saya pun lebih nge-share itu bukan promo Bapak. Boleh dilihat di Jun Motor Madu itu rata-rata yang saya share itu adalah edukasi. Saya men-train dulu konsumen itu biar trust dulu ke Jun Motor. Baru saya selipkan program-program penjualan saya. Disitulah alasan kenapa ketika usia produktif ini kecil angkanya. Jadi saya harus mencari alternatif penjualan, mungkin tidak ada di lapangan, jago untuk training langsung ketemu, tapi secara media sosial kita pun membentuk tim sendiri setelah itu Bapak dengan digital marketing. Mungkin itu Pak. Sudah disuplai lagi belum setelah dibentuk tim digital marketing? Ya ini mau saya closing ya, kan saya tahu 1 tahun sekali Bapak. Semoga nanti yang usia produktifnya nambah ya. Insya Allah. Nah ini tadi saya juga menarik, ini dari tempatnya kalau saya nggak salah nangkep ya, Ya. itu justru banyak yang dari tempatnya gitu datang ya. Dari tempat itu kan berarti di luar kabupaten. Betul Bapak. Gitu ya. Betul. Kenapa gitu? Baik. Terima kasih Pak Budi. Di sini ketika saya masuk helikopter view saya tuh langsung saya bedah Bapak. Kenapa jualan dealer Jun Motor, dealernya juga cantik dan besar, tapi angkanya kecil terus dan malah di ranking 9 dari 12 dealer yang ada. Nah, ketika saya melihat, saya membedah data, saya pun juga melihat jualan saya tuh malah bukan ada di rank 1 rank 2. Ternyata setelah saya analisa di rank 1 rank 2 saya itu tidak punya sales. Rumahnya sales kami itu malah ada di rank 4, sehingga aktivitas kami itu kebanyakan malah ada di rank 4 dan rank 3. Disitulah dari pemetaan ini saya jadi tahu harusnya kalau dealer di wilayah situ dia harusnya menguasai rank 1 rank 2 nya. Harusnya seperti itu. Akhirnya saya ganti Bapak pola itu. Ketika saya merekrut karyawan, merekrut sales, saya malah memilih. Saya memilih yang rumahnya memang tidak di rank 4. Tapi bukan berarti kalau yang bagus terus di rank 4 saya buang, enggak Bapak. Tetap saya rekrut. Tapi saya lebih fokus ke kecamatan yang rumahnya memang di kecamatan. Salah satu tujuan saya itu Bapak, untuk meningkatkan penjualan dan penguasaan market share secara teritori manajemen saya itu harusnya di dekat dealer rank 1 rank 2 saya harusnya menang gitu loh Bapak. Waktu itu seperti itu pandangan saya. Oke, ya terima kasih. Nah, satu terakhir mungkin ya tadi saya lihat di materi ini tidak ada cerita mengenai cost ya. Cost. Nah, atau bisa diceritain gimana sih tadi kan ada banyak activity ya, ada survei, brand awareness, ada walaupun ada orang, ada program-program gitu. Dan di sini juga saya tidak melihat bahwa ukuran intangible-nya nggak kelihatan. Misalnya ini productivity-nya aja sih, jadi productivity salesnya atau orangnya secara knowledge, know-how-nya bisa diceritain nggak? Ada sisi cost-nya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk cost. Untuk cost di sini saya di Jun Motor itu memang ada biaya promo yang sudah terplan sejak dalam 1 tahun, kurun waktu 1 tahun. Secara finance kami pun juga ngeplannya seperti itu Bapak. Kemudian saya pun memaksimalkan biaya promo ini dengan aktivitas-aktivitas yang sudah saya share sebelumnya. Kalau yang sebelumnya lebih terbuang dengan langsung gitu aja, tetapi ketika saya masuk biaya promo yang sudah dibudgetkan ini, saya pun membagi itu menjadi titik-titik yang potensial. Salah satunya adalah pemberian souvenir. Salah satu pemberian souvenir. Kemudian ketika konsumen berulang tahun, kita juga melakukan kunjungan, pasti juga butuh budget. Dan dari budget itu secara benefit dan cost rasionya masih di atas angka 1. Iya, artinya Rp1 yang saya keluarkan mendapatkan 0,46 rupiah yang dihasilkan. Sehingga ketika saya melakukan penjualan bertambahnya dan bertumbuh, kita bukan minus Bapak, tapi alhamdulillah kita masih profit. Oke. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih. Terima kasih, salam saya mengerti. Ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Banyak sekali masukan. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Pak Budi. Mungkin cukup sekian. Semangat pagi dan salam satu hati.